masih halaman itu, halaman 9, lihat. Nah, fa inna ma jalatus sunnah minad din tala manzilatul Qur'an karim. Ya. Kedudukan sunnah itu di bawah kedudukan Al-Qur'an Karim. Fahiyal lati tufassilu mujmal. Nah, Al-Qur'an ini yang menjelaskan tentang mujmal, ya kan? Wa takhassusu am. Jadi Al-Qur'an itu umum, hadis itu yang mengkhususkan. Wa tuqayyidu mutlaq, yang terikat, ya kan? Atau yang ada misalnya syarat-syarat lah gitu. Kemudian yang menjabarkannya itu hadis. Wa fi kulli dzalika mutabiqatul Qur'anil Karim wa muakkidah. Karena segala satunya itu hadis itu atau sunnah itu yang menerangkan tentang atau bayan, ya kan, penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa muakkidah, yang menguatkannya juga. Oke. Dalilnya apa? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu. Dan kami turunkan kepada kamu az-dzikra. Nah, ini az-dzikra di sini Al-Qur'an. Nah, bisa juga al-hadis, ya kan? Litubayyana, untuk menjelaskan. Nah, tapi kalau lihat dari maknawinya dzikra lebih ke Al-Qur'an, tapi bisa juga al-hadis. Karena pesan Rasulullah, ya kan, lan tadillu abadan ma tarakalakum alkitab wa sunnah, itu dia. Wattiba'u ma jaa bi rasul wajib. Nah, kita mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, suatu kewajiban. Fa idza amara bi syai'in aw nuhiya an syai', fa idza umira apa amara, diperintah, au nuhiya, dilarang, an syai', umira bukan amara. Amara memerintah, umira diperintah. Nah, fa idza umira bi syai'in au nuhiya an syai', dilarang, wajibat ta'atuhu. Nah, kemudian wajib mentaatinya. Jadi intinya yang telah diteladani oleh Rasulullah, imtisal, teladan, ya kan, masal itu perumpamaan, tapi di sini imtisal, teladan, yang diteladani oleh Rasulullah, yang diperintahkan atau yang yang dilarang, ya kan. Rasul menyuruh seperti ini dan melarang seperti ini, kita wajib ta'ah, ya, wajib mentaatinya. Li'annahu mablagha anillah fi kulli ma jaa'a bi. Kenapa? Muballigh, karena Rasulullah SAW sebagai muballigh, yang memberikan penjelasan, ya kan, terhadap adanya Allah fi kulli ma jaa'a bi. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya kan. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi dia itu berbicara atau memberikan penjelasan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qarana Allah ta'atu rasul bi ta'atihi. Nah, ya kan? Qul atiiqullaha wa rasul, katakan taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innahu yuhibbul yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Dan yang lain itu. Wa jalla al-ihtikam ila ma jaa'a 'anillah wa rasul wajiban idza waqa'a iza bainal muslimin. Nah, di sini ada Allah menjadikan adanya penghakiman, ya kan, yang telah dibawa ila ma jaa'a 'anillah wa rasul wajiban. Ya, ada hukum. Nah, di sini ketika idza waqa'a niza, apabila terjadi taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Kaitan naja'tum fi syai'in farudhu ila Allah. Kalau misalnya kamu masih
berselisih, ya kan, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir litanfiru aswatawila. Sekarang misalnya Rasul udah nggak ada, berarti nanti ke kitab wa sunnah. Nah, ini tapi dalilnya di dalam Al-Quran seperti ini. Qala Maimun ibnu Mahran, ahadu thiqatu tabi'in wa fuqaha. Nah, ini dia salah satunya orang yang tabi'in, Maimun ibnu Mahran, ya. Dia salah satu yang thiqah. Thiqah itu terpercaya, ya kan? Tabi'in, dan dia seorang tabi'in, wa fuqaha, dan paling faqih dalam ilmu fikih. Di sini di dalam kitab Taqribut Tahdhib, Taqribut Tahdhib wa Tahdzib, jilid 2 293 dan jilid 10 390. Ar-raddu ila Allah wa ar-raddu ila kitabih. Ya kan, nah, ar-raddu kembali kepada Allah itu kembali kepada kitabnya. Nah, kan dijelaskan kan. Nah, maksudnya kita kalau kita ada perselisihan, nah kembali kepada Allah itu dengan apa? Kembali kepada kitabnya, itu kitab Al-Qur'an di sini. Wa radda ila Rasul wa raddu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnati ba'da mamatihi. Dan kembali kepada Rasul. Nah, kadang kan kita Allah sudah menurunkan wahyunya itu kitab, ya kan, sebagai pegangan. Nah, kemudian menurunkan Rasul, itu Rasul sekarang udah nggak ada, berarti kembali ke mana? Ke sunnahnya, ya kan, atau hayatihi, kehidupannya, ya kan. Ar-raddu ilaihi, kembali kepada apa yang dibawakan Rasul ketika dia semasa hidupnya sampai dia meninggal, ya, sampai Rasul meninggal. Itu menurut Maimun ibnu Mahran. Oke. Wa min thamma fala gina lil kitab anis ginaan itu tidak ada kitab misalnya, nggak mungkin kitab aja gitu, pasti ada sunnah gitu. Jadi ini kitab dan sunnah ini nggak bisa dipisahkan. Walan satuqima amraha walan ya'lu sya'naha illa biruju'iha wa i'tisamiha bi kitabi rabbiha wa sunnati biha. Dengan kalau misalnya ini salah satunya nggak akan berdiri salah satu, kalau misalnya kitab aja ataupun sunnah aja, enggak, ya kan. Ini wajib keduanya. Secara mana seperti itu ya. Rujuk kembali, ya kan, rujuha wa i'tisamiha, dan juga berpegang atau berlindung, ya kan, kita berlaku. Jadi mah harus dua-duanya, ya. Kalau misalnya satunya aja berarti dia akan nggak bisa, karena sunnah itu mubayyin, menjelaskan, syarah, seperti itu. Ruwayal Imam Al-Hakim wa Ibnu Abdul Bar bi sanadihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada dua imam, yaitu Hakim dan Ibnu Abdul Bar, mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum. Itu ta itu ya. Ma tamassaktum bihima alkitabullah wa sunnati. Nah, ini langsung dari Rasulullah ini, karena udah sanadnya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu udah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan itu sudah masyhur, ya. Dan ini tabi'in, yaitu Al-Hakim wa Ibnu Abdul Bar. Min ajlika ihtamna sahabah ridwanullah alaihim bihifdz sunnah fi suduriha wa riwayatiha liman ba'dhum riwayatan jaliyah. Ya kan, kemudian sahabat ini selalu mementingkan ihtamma, ya kan, selalu mementingkan bahwa untuk menjaga hifdz sunnah fi suduriha, ya. Dengan apa? Bukan dihafal aja, berarti dengan dipraktekkan juga. Wa riwayatiha, dengan cara perawi-rawi liman ba'dahum riwayat, dan memberikan ilmu-ilmu hadisnya yang pernah dilihat atau pernah dia langsung mendengar Rasulullah, atau pernah apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, dia langsung dihafalkan di dalam sanubarinya, dan juga dipraktekkannya, kemudian diturunkan kepada tabi'in, atau pada mengembangkan ilmunya di daerah-daerahnya, seperti itu.
anfusihim tatbiqan. Nah, kan tabaku itu mempraktekkan juga, ya kan. Tatbiqan amaliyah syamalat kullu umur hayati. Nah, semua setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah selalu dipraktekkan. Nah, kama qamu bi rihlah fi sabiliha bal bal lisimahiha mimman samiha mubasyaratan. Kemudian apa namanya, bagaimana cara mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah gitu kan, atau bisa mendengar langsung dari Rasulullah, atau tabligh ila min ba'dihim fil aqtar. Islamiyah al-maftuhah selama dalam penyebaran agama Islam. Wa kanu fi hadhil bilad al-jadidah wa kanu fi hadhil bilad al-jadidah al-maraqis al-islamiyah wal madaris al-hadisiyah dinasyarah. Ada di setiap beberapa apa namanya tempat-tempat ya kan, atau kota-kota atau negara-negara yang baru ya kan, didirikannya ada markas Islam, kemudian madrasah-madrasah. Ya, termasuk Al-Azhar juga itu dari apa namanya peninggalannya Utsmaniyah ya. Makanya ada ini Utsmani apa ya seperti itulah. Ya, nanti kalian kalau masalah sejarah bisa juga lah. Itu Al-Azhar itu termasuk akdam paling apa paling lama universitas yang ada dan paling tertua universitas mungkin di negara di apa namanya di dunia sebetulnya. Eropa belum ada, Afrika sudah ada Al-Azhar itu Mesir, dari sistemnya seperti itu ya, sudah ada jamiah, sudah ada universitas. Hanya saja dia dulu sampai sekarang untuk masalah apa sih namanya kemodernisasinya masih kayak dulu zaman Ustadz juga masih soalnya masih pakai tulisan tangan, pakai pulpen ya. Kemudian di apa namanya di copy ya, tulisan Mesir susah di ini gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika Ustadz tahun kedua tahun ketiga itu udah apa namanya pakai komputer, udah bisa. Kemudian karnehnya apa kartu mahasiswa nggak apa-apa kan? Apa langsung kita belajar lagi? Apa perlu cerita? Gak apa-apa Ustaz, cerita aja. Lanjut. Ya, dari pengalaman itu kita bisa ambil ilmu, Tad. Gak masalah, Tad. Harus Jadi sering Lanjut aja, Tad, lanjut. mungkin Lanjut, sekarang lanjut. zaman kalian insya Allah udah ada. Jadi ketika Ustaz di tahun keempat di tahun 2009 kalau Ustaz 2010 tuh akhir tahun tuh udah alhamdulillah S1 sudah selesai. Nah itu baru kerneh itu karnih ya, tapi kita bilang kerneh, bahasa amnya itu karnih itu kartu mahasiswa. Itu baru yang berbentuk kayak ATM di zaman Ustaz. Ditulis nama kita, yang bikin ini apa, rokamnya itu, rokom yang bikin kartu sakti itu kan rokamnya, nomor universitas kita di situ, dan nomor keanggotaan kita, keanggotaan mahasiswa itu di situ yang ininya kan. Dan fotonya itu di staples, kemudian dikasih ke kita, ya kita laminating, takut kalau misalnya namanya juga kan di staples takut apa ya kita laminating kita masih ingat, nggak tahu masih ada apa enggak, masih pakai manual. Jadi seperti itu. Dan tapi sistemnya di Al-Azhar itu benar, dalam sistem pembelajarannya itu bagus gitu, halako ya. Dan kalian kan juga mohon minta ke antum, misalnya ya di Al-Azhar sendiri sebenarnya kan nggak mewajibkan kalian kuliah, tapi kalian nanti cari ilmu yang lain di sama halako yang ada di luar Al-Azhar, misalnya di masjid Jami Al-Azharnya atau di Masjid Husain dekat Jami Al-Azhar itu ada halaqah, ada namanya Madiyafah. Nah itu nanti kalau kalian ingin
terus ya seminggu sekali nggak apa-apa. Atau ingin tahfidz Quran, banyak tahfidz Quran yang gratis juga banyak gitu kan. Hanya saja nanti keinginan kalian tuh maunya dekat dengan asrama atau mungkin jauh ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai patah semangat seperti itu. Jadi harus continue. Memang ada beberapa kendala ya, pasti nanti juga kalian akan merasakan ya. Banyak kendala ya dari teman atau dari kegiatan di kemahasiswaan Indonesia gitu. Jadi untuk tahfidznya kadang kurang. Hanya tuh ada orang fokus dengan tahfidz jadi kadang nggak ikut kegiatan kemahasiswaan yang ada di Indonesia, PPNI lah kalau gitu. Tapi dia fokus tahfidz, bagus kayak gitu. Daripada setengah-setengah ya, benar. Kalau mau tahfidz sekalian, kalau mau talaki bagus gitu. Jangan kayak Ustadz kadang ikut talaki, kadang enggak. Ya, seperti itu. Ya, tapi pengalaman Ustadz pernah talaki, masih ada kok nih. Masih ingat di daerah Mukotomiyah itu Mukotom. Nah, Mukotom itu ada setiap hari Jumat ya, biasanya kalau dari Hai Sabi itu ntar langsung penuh tuh, ada orang Malaysia. Nah, dia bilang Kotomiyah Seyusri. Nah, itu di sana ntar belajar kitab tentang Sirah Nabawi, kitabnya apa lupa. Kemudian ada Al-Hikam juga. Jadi ada 3 kitab, kalau nggak 2 atau 3 gitu. Al-Hikam dulu, kemudian langsung ke Khosais Kubro, masih ingat Ustaz. Namanya kitab Khosais Kubro. Nah, itu juga sama tentang Sirah Nabawi. Nah, di situ beliau menjelaskan, Masya Allah ya, tentang biografi Rasulullah sama cerita-cerita sahabat juga enak gitu. Dan itu masih pakai pusha. Nah, di sana juga ada sakannya. Tapi biasanya sakannya itu diprioritaskan untuk yang tingkat 4 atau S2. Dan ada teman Ustaz ketika itu alhamdulillah dia lulus masuk ke situ, tinggal di situ. Itu ada salawat terus yusriyah namanya di situ. Dia termasuk thariqah Saziliyah. Ya, jadi kita kan di Indonesia kan lebih ke thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, gitu kalau di sana Saziliyah. Nah, di sana juga banyak thariqah Saziliyah, kemudian Naqsabandiyah gitu. Enggak apa-apa. Asal jangan ini aja yang kayak Wahabi. Kalau Wahabi ada juga seperti itu. Aduh, ntar lagi mau ini ya, sampai jam berapa kita nih? 9 Ustaz. Ya, sampai jam 9. Terus ini dulu ya, ini baterainya udah tinggal 20% lah. Asy'ariyah sama Maturidiyah itu nama thariqah bukan sih? Nama thariqat bukan sih? Afwan nanya ya, barangkali ada yang tahu. Saya nggak tahu. Nama mazhab akidah. Mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh alah, syukran. Afwan. Oke. Sampai di mana tadi kita? Tarekat. Ya, sampai yang tarekat ya. Oh iya. Itu dia serius itu yang di daerah Muqattam. Nah, kalian insya Allah kalau di Hai Sabi sering lah di muhabbahnya itu. Setiap Jumat, tapi biasanya bagusnya itu kalau dari Hai Sabi rata-rata kalau pengen nggak sholat Jumat di sana, pas habis sholat Jumat langsung ke Hai Sabi. Nah, di situ ada Tramco atau mobil HiS, dia langsung ke Kotomiyah. Muqattam. Nah, itu perjalanan kurang lebih 15 menit langsung sampai ke depan rumahnya, ke depan rumah Syekh, dan di situ ada imarahnya dan ada sakannya juga di situ. Nah, kita timbang duduk rapi, di situ ada itu alhamdulillah Ustaz, selama di Mesir continue, tapi satu kali pertemuan biasanya satu hikam ya, satu maudhu hikam, satu judul hikam yang misalnya apa gitu ya. Kalau kita mungkin yang pernah belajar mahfuzat ya, satu mahfuzat seperti itu. Kemudian langsung
langsung ke Fasul Kubro. Nah, Fasul Kubro biasanya 1 halaman atau 2 halaman, tapi ceritanya banyak seperti itu. Alhamdulillah dari cerita-cerita kita tahu dari sahabat, oh seperti ini, ada ini. Kemudian di terakhir sesi ada sesi pertanyaan. Nah itu kesempatan antum, kalau misalnya ada yang mengganjal di hati antum itu bisa antum tanyakan ke Syekh, dan orang akan ya, seperti itu ya. Nanti terutama daerah Muqattam ya, daerah Muqattam. Kalau nggak terjadi ada nggak halakoh atau talaki sama Syekh Yusri di Muqattam, nanti insya Allah kalau misalnya ada pasti bisa udah tenar itu di antara mahasiswa Indonesia sama Malaysia. Nah itu jamaahnya yang ikut-ikut tuh mahasiswa Indonesia sama Malaysia itu saingan kita. Ya nggak apa-apa dalam menuntut ilmu saingan. Oke, lanjut sekarang ke tadi ya. Tadi sudah kalau di sini nggak bisa di share ya ininya kayak ini. Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Bisa itu di share screen ini, saya berarti penelitian apa Ustadz bisa juga. Bisa Ustaz. Sama itu juga bisa. Langsung aja yang di bawah itu. Yang tandanya kayak panah. Panah ke atas. Oh itu Panah ke atas Ustaz. view entry share screen, kemudian oke. Nah ini ya kelihatan Ustadz masuknya. Iya kelihatan Ustaz. Nah kurang gede apa gimana pas kalau ini ngezoom Ustadz sendiri ya, di zoomin ya di gede ini. Oke sip ya. Oke, wahina lanjut ya nih. Wahina intaqalat rayatu sunnah ila asr tabi'in khumulaha bi'inayatin wal tafaw haulaha sima'an wa hifzan wa amalan wa tatbiqan, ya kan? Ketika muslim, para orang-orang muslim itu sudah berpindah, ya kan? Royah itu bendera, berarti sudah ada beberapa negara, ya kan? Atau bukan juga royah, itu kan bendera lebih ke berarti sunnahnya lagi tinggi nih, maksudnya hadis sama sunnahnya lagi tinggi-tingginya. Ila asr tabi'in, ya kan, yang dibawa oleh di zamannya tabi'in, ya kan, bi'inayatin, dengan menjaganya. Wal tafau haulaha. Wal tafau apa iltafau haula samaan, ya mungkin di sampai, ya kan, pendengaran, ya kan, samaan, lebih banyak yang dengar, wahibzon, dan juga hafalan, ya kan, wa amalan wa tatbiqan, kemudian diaplikasikan, ya kan, dikerjakan, dilakukan, diaplikasikan. Fahiya mirasu nabiyyin. Nah, jadi sunnah-sunnah yang dibawakan oleh sahabat dan juga tabi'in yang sampai yang dipegang oleh orang-orang tabi'in ini langsung dari mirasnya Nabi, dari warisan Nabi, wa masdaru dinihim, dari ininya agama, sentralnya agama Islam. Lidha waqafu fi wajhi kulli man yuhawilun naila minha bidassi aw tagiri aw tazib. Waqafu fi wajhi kulli man yuhawilun naila minha. Banyak orang-orang yang ingin dus itu bukan menginjak, maksudnya ini tagir, ya, merubah, ya kan, atau tazib, ya kan, ada penyelewengan dikit, ya. Wa tasabbatu fi man yarwiha anhum. Kemudian diubah beberapa, misalnya nama-nama yang mirip seperti itu, ya kan, kemudian mereka menetapkannya sebagai bahwasanya ini dari sipulan yang bukan aslinya. Kama roya an Zaidah ibnu Qudamah, seperti yang diriwayatkan oleh Zaid ibnu Qudamah, ya, itu jami baina fadl ilm di Ibnu Abdul Bar, babul haddu ala luzum sunnah wa fusaruha, ya. Kana la yuhdisu ahadan hatta yamtahinu. Makanya ketika udah zaman-zamannya tabi'in ini udah banyak orang-orang
ketemu Nabi dan bahkan juga mungkin nggak meriwayatkan hadis ini kan gitu. Makanya ketika perumusan hadis itu, makanya hadis itu benar-benar terjaga gitu. Jadi orang yang melafadzkannya itu benar-benar nanti orang ini siapa gitu, apakah dia ini la yuhdisu ahdan hatta yang, jadi orang tersebut diuji gitu. Itu aneh ya kan. Nah, dibacakan kepadanya kemudian dikatakan ya kan, min aina anta, dari mana kamu mendapatkan hadis ini, wa in kana min ahamil balad qara aina musallaka. Nah, kalau misalnya dia orang yang dari suatu daerah yang orang penting misalnya, dari mana kamu mendapatkan asli musallaka, siapa yang ahli orang-orang yang terpenting di balad kamu. Wa yas'alu kama yas'alu al-qari al-bayyinah. Nah, dia seseorang yang udah benar-benar hafal, dia kan seperti menanyakan, dia tuh sudah sebagai hakim, sebagai yang paham dia gitu, seperti mencari kebenaran. Kama zuhara fi asr tabi'in a'lamul muhaddisin kanat lahum ayat bayda fi khidmati sunnah an-nabawiyyah. Karena fi asr tabi'in a'lamul muhaddisin kanat lahum ayyadu bayda fi khidmati sunnah an-nabawiyyah. Apa ini? A'lam, pengetahuan tentang, kanat lahum ayyad bayda fi khidmati sunnah. Itu ada nomor 1. Taqarrara Maruzi fi kitabil muhaddith bil fasil bain rawi wal wa'. Susah namanya. Ar-Ra Muzi di dalam kitabnya Al-Muhdisul Fasil bain rawi wal wa'i. Kama zuhara fi astabin a'lamul muhaddisin kanat lahum ayat bayda fi khidmatis sunnah. Orang yang lebih paham, lebih berilmu tentang hadis-hadis. Al-muhaddis itu orang yang meriwayatkan hadis gitu, muhaddis kan. Kanat lahum, ya, mempunyai ya kan, ayat itu semacam tangan ya, tangan yang putih dalam, maksudnya tangan yang putih di sini mungkin yang memegang teguh dalam khidmah itu khidmah khadamah, bantuan dalam membantu. menjaga ya kan, bisa juga membantu ya kan, berkhidmah ya, benar ya, benar ya, berkhidmah dalam sunnah ya. Ayat itu tuh kayak ini, beda kan putih, ayat itu seperti kayak ayat, mungkin tangan putih maksud di sini, mungkin tangan putih yang berpegang teguh bisa juga, atau yang benar-benar menjaga, ada yang berkhidmat dengan sunnah nabawiyah. Nah, ya kan, seperti itu ya kalau nggak salah. Atau mungkin ada yang lebih paham, Ustaz yang pahamnya seperti itu ya. Jadi kadang bahasa Arab itu nggak langsung letter, tapi kalau kita bisa ini, kalau ayat itu kan sebenarnya kan aidun ya kan, mungkin jadi ayat bayadok kan putih ya kan, maksud di sini mungkin yang terpegang teguh, mungkin bisa juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Sumbakan al-qarn tsani al-hijri. Nah, ketika di tahun kedua Hijriyah, alladzi ittasama, yang memulai dengan tadwin, munculnya lembaga-lembaga ya kan, as-sunnah, atau mungkin kalau kita tuh bukan lembaga, kalau dalam ini kayak majelis-majelis lah kalau mungkin di Indonesia gitu, kayak majelis sunnah. Pada wanat as-sunnah tadwinan rasmian bi amri daulah anadaka. Maka ada dibentuklah, kalau mungkin kita pembentukan ilmu-ilmu sunnah gitu ya kan.
mubinan rasmiyan. Nah, di sini di amri daulah. Nah, negara ini membolehkan, ya kan? Misalnya di daerah Bogor dibentuklah ada tentang ihya sunnah. Ya, di situ tentang mempelajari ilmu-ilmu sunnah. Ya, mungkin semacam bisa pondok juga, bisa juga. Nah, tapi di sini kan berbilang pondok gitu kan, bahasa mereka kan kalau di Mesir itu emang nggak ada kayak pondok-pondok, tapi di sana tuh ada semacam jam'iyah. Ya, jam'iyah itu ya kayak perkumpulan, ya, jam'iyah syariah apa misalnya gitu kan. Nah, di sini hampir sama, tapi dia tentang sunnah untuk ihya sunnah bi amri daulah, atas perintah negaranya. Anadaka ketika itu, ya anun waktu, daka dalika. Itu waktu itu fi masanid wa ajza wa muwaffa'at, ya kan, dan juz'un bagian-bagian, ya kan, dalam an-annya wa muwatta'at. Muwatta itu kitab Muwatta Imam Malik. Jadi kayak semacam ada perkumpulan. Nah, tentang misalnya masalah di sini mustad, ada Mustad Ahmad bin Hanbal, ada Mustad siapa. Nah, di situ ya dibentuk sunnah di situ. Ada yang mau Muwatta Imam Malik, seperti itu. Wa ajza, ada juz-juz tentang ini. Perjalanan Rasul atau apa seperti itu. Summa tawalat khidmat sunnah. Kemudian selanjutnya, ya kan, khidmat sunnah ini wa tasnif fiha. Nah, kemudian sampailah, ya kan, khidmat sunnahnya ke tasnif, pembuatan fiha fima taradalika min qurun ala aidi ulama la lahum ayyadu baydo, ya kan, ayyadu baydo fi khidmat sunnah khatamul anbiya. Kemudian banyak kitab-kitab yang yang dibuat oleh tabi'in seperti itu, ya, dalam beberapa min qurun, berapa abad, ya, ala aidi ulama, dari tangan-tangan ulama. Maksudnya tangan ulama itu ya dia bikin kitab gitu, ajla, yang jeli, yang yang lebih paham gitu, ya kan. Lahum ayat baydo lagi kan, itu yang tamasuk, yang benar-benar menguatkan fi khidmati, dalam berkhidmat sunnah, tentang simat wa ilmiyah. Dan orang-orang ini semua ya membentukkan manhaj tamayyazu, yang mempunyai kelebihan dalam manhajnya. Contoh Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari ya kan, tentang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Imam Muslim, dan hadisnya itu lebih asoh daripada yang lainnya. Ya, makanya sudah terkenal, sudah masyhur bahwasanya Alkitab, ya kan, yang paling sering dibaca dan derajatnya lebih tinggi selain Al-Quran, yaitu kitab hadis Bukhari. Kitab Bukhari, kemudian Muslim, seperti itu derajatnya, ya. Karena dalam Bukhari ini, kitab hadis Bukhari ini, ketika di tashih itu sudah dari riwayatnya, dia ngambil dari siapa, itu benar-benar dakik, belum di dalam gitu. Memang benar-benar ketika diteliti itu yang dia ambil itu benar-benar yang asli gitu, dan sahih gitu. Paling ya, bisa satu orang nih dari siapa aja nggak tahu siapa, tapi dia hadisnya sahih. Nah, tapi yang dari sanad orangnya, ya kan, anak itu ada yang mu'alaq, tapi betul semua gitu. Makanya kalau di tashih atau ini itu Bukhari itu paling banyak bagusnya gitu, paling sahihnya gitu. Oke, wa yaqdihu
menjelaskan ya kan semuanya itu, dan juga ada usaha ya kan yang dibuatkan ya, mutawali yang membuat ya kan, orang yang membuat, dan juga beristikharah ya, maka disebutlah ada nazarot, kitab nazarot fi tarikh sunnah ya kan. Nazarot itu pandangan ya kan, pandangan atau mungkin apa bahasa kerennya selain pandangan, Opini mungkin tuh. pendapat ya, gitu ya, persepsi bisa ya, boleh ya. Karena dari berbagai macam referensi, seperti itu bisa ya, apa namanya, persepsi ya kan, dalam tarikh sunnah, sejarah sunnah ataupun hadis. Wallahu asala yanfa bi wa yaj'alahu indahu maqbulan. Kemudian orang yang menuliskannya ini, tadi siapa mu'alifnya? Belum baca juga. Ya. Dia meminta kepada Allah untuk ilmunya ini atau kitab ini bermanfaat ya, dan apa namanya, dijadikan kitabnya ini sebagai kitab yang bagus, yang bisa diterima oleh wabil ajri wasawab mausulan. Kemudian ilmu yang sudah ini akan nurun kepada beliau ya kan, ajarnya, pahalanya ya kan. Wa yaj'alu ahlan li syafa'ah li wa li walidayhi, kemudian menjadikan ahlinya jadi syafaat. Dan kitabnya ini kita alhamdulillah mempelajari kitab ini, semoga ya, yang ahli kitab ini kita doakan mendapatkan syafaat nanti ya, doakan beliau. Amin, amin. Al-Fatihah. Kemudian min Nabi rahmah wa syafa'al ummah syaitan Muhammad SAW wa sallallahu alaihi wa sallam syuyukhana wa sayyidina kana lahum qada fasabaq fi hadzal amr. Kemudian juga berdoa kepada orang-orang, kepada senior-seniornya, guru-gurunya. Aduh, apa ini? Ya, kan. Di sini, ya kan? Lahum qadama sabaq fi hadzal amr walladzina fatahu lana, ya kan? Dan orang-orang yang membantunya juga, ya kan? Bi'ilmihim abwaban kanat alaina mughlaqa wa ma'arifa kanat anna muba'adah, dan juga orang-orang yang yang jauh juga yang telah membantunya, yang telah mengetahui. Jazakallahu jami'an khairan jazaa wa ahsan lahum mawqul qata'na. Jadi sangat penting juga kita dalam mengetahui bahwasannya tentang muqaddimah itu penting gitu juga. Lanjut. Muqaddimah fi tarikh sunnah, ta'rif mawdu' al-gharad minhu fawaid. Nah, ini kalian harus pertama kalian udah paham kan? Nanti kita ini ta'rifnya. Nah, kalian nanti harus hafal ya. Biasanya soal ada ta'rif tarikh sunnah. Jelaskan, kalau misalnya banyak ya kalian ambil yang penting-pentingnya aja. Kemudian asyhurul mu'allafat, udhkur biasanya nih, udhkur asyhurul mu'allafat fiha, sebutkan mu'allif atau kitab yang diterbitkan yang paling masyhur yang ada di tarikh sunnah ini apa aja. Ini tuh jadi soal ini dari sini, apa tarifnya, ma mawdu'uhu, mal gharad minhu, ma udhkur fawaid atau ma al fawaid dirasatuhu. Itu udah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 soal ya. Tamhid ya, pengertian, pembukaan. Qabla dirasat tarikh sunnah al-musyrifah wajib alaihi an naqifa ala muqaddimat di hadar ilm barak insyaallah min amin dalika. Ini muqaddimat juga sama masih makna tarikh sunnah kan. Mahwa tarikh sunnah hiya al-adwar allati marat biha sunnah atau mal maksud min makna tarikh sunnah. Dia al-adwar allati marrat biha sunnah, ad-daur giliran gitu, jalan-jalan lah, jalan-jalan ini ada tingkatan-tingkatan. Al-adwar allati
allati marrat biha sunnah awil marahil, yang berjalan sunnah al marahil, tingkatan-tingkatan marhalah al muta'addidah yang bermacam-macam, allati dhaharat biha mundu suduriha, sampai dari belum terbuat atau dari langsung dari Rasulullah minan nabi, ya kan, min suduriha minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila an wasalat ilaina wa dzalika bi umur minha pertama hifzuha, ya kan, dari sadrun nabi, ya kan, atau dari wahyu yang sudah diberikan kepada Allah kepada Rasulullah melalui malaikat, ya kan, kemudian ada di sudur Rasulullah, ya kan, minan nabi ila an wasalat sampai ke kita, ya kan, itu marhalah ya, atau tingkatan-tingkatan. Wadzalika bi umur, dengan beberapa bagian. Yang pertama, hifzuha fi suduri ruwah wal hufad, ya kan, mana hafazuha, ya kan, hafazuha, ya. Ha itu kembali tarikh sunnah, ya kan. Yang dijaga tarikh sunnah ini dari di sudur saha, di sudur ruwah wal hufad, di dalam sanubari, mungkin sudur itu bisa sanubari. Ruwah itu yang merawi, wal hufad, dan orang-orang yang menghafal. Jadi ada juga orang bukan riwayat tapi dia menghafal. Ada zaman sahabat seperti itu, ya. Tapi kebanyakan biasanya yang perawi itu dia biasa sudah hafal, tapi ada yang penghafal dia tapi nggak meriwayatkan, dia untuk diri sendiri dan untuk keluar itu dibuat, ya kan. Jam'u liman furiha bil kutub, kemudian dikumpulkan, ya kan, sebagai nasar, ya kan. Nasar itu bait-bait atau semacam, kalau kalian tahu ujrumiyah gitu kan, ininya nahu, itu dia, ya kan. Kalau kalian tahu ujrumiyah tapi kalau nggak tahu baitnya sama aja, ya. Makanya mohon maaf Ustaz bukan nyalain, misalnya kayak pesantren salah gitu, bagus sebenarnya, tapi hanya saja kadang dia menghafal itu ya menghafal aja, nggak tahu penjabarannya atau maknanya gitu, tapi dia hafal gitu kan. Kayak misalnya contoh, misalnya katabu tapi nggak tahu katabu itu artinya apa, nggak tahu kan. Nah, seperti itu, makanya disebut nasar itu diet, seperti itu lil kutub. Kemudian tahdzibul lil kutub allati jama'at, ya. Tahdzib itu menguatkan, tahdib haddaba, lupa Ustaz, dalam buka kamus. Tahdib itu bisa diartikan tartib, ya kan? Betul, bisa tertib, benar ya. Tahdib bisa tertib. Paham. Nah gitu, bagus lah kita sharing nih, jangan Ustaz mulu yang ini, kalian juga harus itu. Tahdib itu bisa tertib, atau mungkin kalau secara ini adab sopan santun dalam penulisan kitab allati jumi'at, atau dikumpulkan. Ada tata cara penulisannya, ya kan, atau tata tertibnya, bisa juga etika, bisa juga. Kemudian ad-difa anha binafi ma dassa fiha wa dalalah 'alaiha fil kutub allati dzakarat fiha. Ad-difa, ya, ya kalau misalnya ada hadis-hadis palsu, ya maksudnya melindungi proteksi. Bagaimana kalau misalnya hadis ini dhaif, nah seperti itu. Binafi madasya, dengan menghilangkan apa yang dasa itu, sebenarnya kan dasa itu kan menendang, tapi di sini mungkin yang jelek, yang yang merugikan, Yang samar Ustaz, samar ya. Iya. Ustaz kadang dengar dasa itu lebih menendang atau menginjak, ya kan, dasa ya dusu. Tapi di sini ada lagi makna lainnya ya, yang tercemar ya. Fiha udalalah alaih, banyak kan hadis-hadis mungkar, hadis bahkan mau, harus ada proteksi. Was istinbatul ma'ani al-fiqhiyah. Nah, kemudian ada istinbat, ada penjelasan mengambil hukum ya, al-ma'ani dengan cara fikih, ya kan. Kemudian dari akhlaknya, dari adabnya, sampai ke hukum-hukum umum, dari hadis tersebut. Ya, jadi ada hukumnya, hukum misalnya hadis
hadis hasan. Kemudian syahri li ghamidha wa tafsili mujmalnya. Kemudian sebagai syarah ya kan, ghamid itu yang susah ya kan, wa tafsil untuk menjelaskan apa yang mujmal, yang apa enggak yang gamblang, lebih dijelaskan. Wa jam'un baina mukhtalifah ikhtilaf ya, ada ikhtilaf ya kan. Misalnya ada hadis ini dengan anziratul qulubi fazuruha. Pertama diperintahkan untuk naha itu kan melarang ya kan, kemudian disuruh gitu kan. Nah, ini gimana? Nah, kemudian dijamak ya. Seperti itu. Ila ghairi dzalik. Itu berarti sandaran-sandaran ataupun poin-poin yang tadi barusan ya, yang sudah dikenal, jadi maksud dengan tarikh sunnah. Walaihi fanaqulu inna ta'rifus sunnah mayali. Nah, baru berarti yang atas nggak usah dihafal dulu. Jadi yang kita ambil sekarang yang bawah. Karena kenapa? Di sini fanaqul. Nah, berarti dia sudah menjabarkan, pertama merincikan, kemudian baru ke ta'rifnya nih sekarang. Nah, sebenarnya tadi perlu dihafal kita, tapi di sini yang penulisnya bilang inna ta'rifus sunnah mayali. Nah, berarti kalau misalnya ma ta'rifus sunnah, jawabannya huwa ilmun yabhasu fihi an ahwali sunnah ibra al-qurun. Simpel kan? Jadi kadang di kitab tuh gitu sama Ustaz Jabir. Kita udah baca-baca panjang, memahami, nanti poin-poinnya tuh di bawah ada simpel lagi ya, tapi kadang kata-katanya gitu. Tapi kalau kalian paham, kalian bisa dengan ta'bir sendiri. Ilmun yabhasu, ilmu yang mencari atau yang membrowsing kali gitu ya. Kalau bahasa kita gitu. Ya bahaskan bahsun. Nah, kalau kita browsing. Ya, ilmu yang mencari an ahwal sunnah, dengan hal-hal atau kejadian dalam sunnah ibra al-qurun ya kan, lewat beberapa abad. Nah, gitu. Jadi ta'rifus sunnah ta'rifu ta'rif sunnah itu ilmu yang masuk an ahwal sunnah ya kan, ilmu yang masuk fi ahwal sunnah ibra al-qurun. Nah, itu dihafal tuh. Apa belum sekarang nih? Udah tutup nih. Ayo, ada yang hafal? Ketika pas sampai di Mesir udah tinggal ngulangin sebentar aja. Ayo, ada yang hafal, coba jangan lihat nih, lihat terus di kamera. Malah kesini. Ya nggak bisa lah Ustaz yang sharing. Ya udah ya, paham kan? Itu ta'rif sunnah. Sunnah. Tuh, kok jadi haid? Oh, Ustaz sendiri yang salah. Ustaz belum paham nih masalah Google Meet. Itu biasanya pakai Zoom. Apa? Ma huwa Ma'adziratan Ustaz, putus-putus Ya. Ustaz. Oh, putus-putus. Mohon maaf. Di sini sinyal juga habis hujan. Oke, masih kedengaran? Nah, Ustaz. Alhamdulillah Mas. Oke, ya. Ilmun yabhasu fihi an ahwal sunnah ibul qurun. Oke, ulafadkan sambil dipahami, kemudian dihafal. Coba bisa nggak? 1, 2, 3. Boleh pakai mic, boleh nggak pakai mic juga. وعلم يبعث فيه عن أحوال السنة عبر 1 menit dari sekarang. وعلم يبحث عن أحوال فيه أحوال السنة. Sudah? وعلم يبحث فيه عن أحوال Sudah. السنة Sudah Ustaz. Sudah ya, itu. Nah, terus. عبر القرون خلاص. Nabawiyah. Nah, maudhu' yang dipelajari ya kan. Ya kan, mau apa
judul yang dipelajari tentang tarikh sunnah, ma maudhu huwa atau hiya as-sunnah an-nabawiyah al-musyrifah min haitsu az-zuruf al-mu'athirah fi subutiha wa manzilatiha wa hujjaitiha itu ya. Ya, hujjah ya, hujjaitiha. Nah, jadi maudhunya itu as-sunnah an-nabawiyah al-musyrifah, itu sunnah nabawi yang syaraf, yang punya kedudukan yang tinggi. Min haitsu az-zuruf al-mu'athirah. Ma mana zuruf al-mu'athirah? Dari berbagai aspek-aspek penting, segi-segi ya segitulah. Zuruf mu'athirah itu ya aspek-aspek terpenting. Nah, tentang apa? Fi subut wa manzilatiha, dan bagaimana kedudukan tarikh sunnah itu, ya kan? Wa hujjaitiha, dan juga hujjaitiha, dan juga apa namanya, Autentikasi. Autentikasi. bisa lah seperti itu ya, benar. Keaslian ya, benar. Ya, kalau lebih terkait dalil tapi keautentikasian lebih bagus ya. Nah, itu mau doa ya. Yang pertama kita paham dulu aja nanti ya kalau untuk yang selanjutnya. Karena yang penting udah tahu bahwa tarikh sunnahnya. Nah, ini mau doanya lumayan ini. Harus dipahami ya kan. Az-zuruf al-mu'athirah yang kan aspek-aspek yang penting lah. Seperti itu. Athar ya kan. Athar ya. Segi-segi apa mu'athir? Yang Athar. memengaruhi. Yang Yang memengaruhi. apa aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penetapannya ya kan, puput itu penegakannya ya kan, tabata ya. Kemudian dari segi manzilah, kedudukan sunnah itu seperti apa, kemudian keautentikasian ya, itu mau tuh yang dibahas ya kan. Kemudian fawaidu dirasati, faedahnya di dirasati tarikh sunnah fawaid katsirah. Bayanul marahil al-muta'addidah, penjelasan tentang marhalah-marhalah atau tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam, allati marrat biha sunnah fi mukhtalifil unsur, yang telah terjadi, yang telah terlewati ya kan, sunnah-sunnah dalam berbagai ikhtilaf atau beberapa zaman ya kan, asrul zaman, ikhtilaf zaman ya. Itu yang pertama ya, penjelasan tentang tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam ya, dan juga banyak yang telah terjadi ya kan, yang telah marot ya kan, yang telah jalan sunnah itu setelah ada dari berbagai macam usur asrun, beberapa zaman ya kan, beberapa zaman ikhtilafu al-usur itu ya. Itu yang pertama fawaidnya. Yang kedua at-ta'rif bil a'immah al-muhaddisin, itu biografi tentang ulama membuat suatu kitab disunatin nabi al-mursalin ya kan, disunatin rasul, dan khatamun al-mursalin rasul ya, seperti itu ya. Yang ketiga al-wuquf ala manahijil ummah. Cukup dengan manhaj, pegangan-pegangan a'immah ya kan, yang tadi di atas ya kan, pegangan kita cukup sedang mengikuti manhajnya, pegangan-pegangan ummah-ummah yang tadi di atas itu, wajuhuduhum, dan usaha-usaha mereka, allati baddaluha, yang telah tadi ya, dalam mautunya autentiknya gitu kan, wajah dan mereka mengumpulkannya juga di dalam kitab-kitabnya. Nah, kita mencari hadisnya dengan ulama-ulama dan usaha-usaha mereka. Nah, di situ
Itu fawaid dirasati yang ketiga. Kemudian yang keempat, Maksudnya, Ustaz. tawafi. Ulang yang ketiga, Ustaz. Tadi putus-putus suara Ustaz. Oh, yang ketiga yang satu lagi. Oke. Wukuf di sini sebenarnya kan berhenti, tapi kita anggap cukup, ya kan. Al-wukuf ala manahijil a'immah. Kita cukup mengambil manhaj itu dasar-dasar dalam mengambil tarikh sunnah dari mana? Dari al-a'immah, dari ulama-ulama yang tadi di atas, yaitu ulama al-muhaddisi. Keren. Menghafal hadis, al-hufaz juga sama ya, yang telah mengumpulkan hadis-hadis, kemudian dikumpulkan wajuhudihim. Nah ini kaimatu wajuhudihim, kemudian usaha-usaha mereka, ijtihad mereka dalam mencari hadis allati baddaluha, yang telah mereka habiskan sunnah tersebut atau hadis tersebut yang sahih misalnya gitu, wajam'ihya, dan juga mengumpulkannya, atau dia mengumpulkan yang misalnya hadis-hadis yang nggak sahih, bisa juga seperti itu. Jadi mereka telah berusaha sekuat tenaga mereka dalam mencari dan mengikuti tata cara dalam mencari hadis tersebut gitu. Manhaj, dasar-dasar etika juga bisa juga gitu kan. Kira cukup hanya mengikuti manhajnya. Manhaj itu ya pijakan-pijakan yang harus kita ikuti. Dengan apa? Mengikuti yang a'immah juga di sini ya. Enggak kayak kita langsung mencari hadis langsung kita cari, enggak, kita harus tahu tata caranya seperti itu. Ya ada pijakan-pijakan atau ada norma-norma atau ada metode. Manhaj itu lebih ke metode. Ada metode yang harus kita ikuti dengan manhaj beliau, manhaj ulama-ulama ini. Ya. Jadi cukup di sini dengan manhaj a'immah atau ulama, ya kan? A'immah di sini kan ummah al-muhaddisin di nomor 3 itu. Ya, paham di sini? Jadi kita harus sudah cukuplah kita ngambil ininya dengan metodenya itu dari metode yang sudah ada di sini. Ya, atau nanti dijelaskan kalau misalnya ada. Itu fawaid. Kemudian yang keempat, as-siqah bis sunnah wa annal juhud allati baddalat al-man wal manhaj alladhi ittaba'a jadi mada jadiron bisyanatiha. As-siqah bis sunnah. Kita harus percaya, ya kan? Siqah itu percaya dengan sunnah, ya kan? Dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah, apa yang telah dilakukan entah dari ucapannya, perintahnya, larangannya, kemudian sukutnya, ya kan, diamnya, ya, seperti itu. Kita harus percaya as-siqah, ya, bis sunnah wa andal juhud, ya kan, usaha allati baddalat wal manhaj alladhi ittaba'a bi siyanatiha. Karena sudah ada orang-orang yang sudah berusaha, ya kan, mencari, ya kan, bersusah payah, dan juga metode-metode yang sudah diikuti, ya, bisyanatiha, dan juga menjaganya, menjaga sunnah tersebut. Makanya harus thiqah bis sunnah. Jadi yang nomor 4 fokusnya thiqah bis sunnah udah cukup ini. Poin nomor 4, karena di sini penjelasan al-juhudul ladzi badrat wal manhaj alladzi ittaba'a jadiron bisyanatiha. Jadiron, mana jadiron? Jadir itu yang yang cocok, yang mampu, yang pantas, yang layak, yang layak dalam menjaganya. Oke. Jadir itu berarti yang layak, yang pantas, yang sesuai. Jadir. Oke, itu berarti yang 4 poinnya cukup, at-thiqah bis sunnah aja cukup kayaknya. Kemudian yang kelima, tasluhud daris li tarihi sunnah bisilahi ilmi. Yuk.
yu'ahilu lidifa' anha wa raddu syubhat allati yuthiruha a'da sunnah fi kulli waqtin asrin, ya. Kemudian seorang yang belajar di sini asluhu, yang belajar tentang tarikh sunnah harus dengan senjata atau silakan senjata, ya benar, alat mungkin di sini kan, Senjata Ustaz. Ya, Senjata bersenjatai. ilmiah, Ustaz. ya makanya Senjata kalau ilmiah ini. senjata ilmi itu apa, alat yang ilmi. Maksudnya mempersenjatainya dengan ilmu Ustaz. Hadis. Hmm? Hadis menjadi senjata Mempersenjatainya ilmiah. ya, mempersenjatai dengan ilmu yang membuat dia ahli Nah, yu'ahiluhu, ya kan, dia langsung ahli ke dalam bidangnya gitu kan. ya Ustaz. Nah, ketika sudah yang mempersenjatai dengan ilmu, ya kan, yang tasluhud daris di tarikh sunnah bisilahi ilmi, ya kan. Nah, dengan ilmu jangan yu'ahilu, yang mereka sudah ahlinya. Untuk apa? Lidifa, ya kan, untuk lil imam. Yang telah dibuatkan, yang telah didirikan untuk melawan musuh-musuh sunnah tersebut fi kulli waqtin wa asrin. Nah, makanya banyak yang syubhat-syubhat atau hadis yang mungkin palsu atau tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, misalnya kenapa ada hadis ini, seperti ini, seperti itu, ya. Nah, di sini harus mempersenjatai, ya, ad-daris, ya kan, yang mempelajari tarikh sunnah, ya kan. Jadi orang yang mempelajari tarikh sunnah itu harus mempersenjatai dengan yang lebih ilmiah, dan dia juga harus yang ahli dalam hadis tersebut. Tapi ini sampai mana kalau boleh hafal? Apa bisa semuanya nomor 5? Kayaknya langsung yu'ahilu sudah cukup. Jadi taslahud daris li tarikh sunnah bisilahin ilmi yu'ahilu. Sudah, atau lidifa anis syubhat. Sudah. Cukup sampai sini. Ya, kalau mau dihafal. Ini lumayan nih, kalau misalnya faedah lumayan. Sampai 7, ya. Sekarang ke 6. Ta'rifun nas amah. Nah, jadi harus mengetahui manusia, ya kan, secara umum. Anna hajamatu adal Islam ala sunnah lam tanal maza wa inna ma zalat